Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 18. Kali ini kita mengambil satu ayat saja, yaitu ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Pada waktu murid-murid datang kepada Yesus dan mereka berdebat ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, kalau kamu menerima dan melayani anak kecil dengan segenap hati, berarti kamu sudah menerima dan melayani aku. Wow, ternyata menyambut anak kecil identik dengan menyambut Tuhan Yesus. Berarti kalau kita mengasihi anak kecil, kita sedang mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita memberkati anak kecil, kita sedang memberkati Tuhan Yesus. Ketika kita sedang mendengarkan anak kecil, kita sedang mendengarkan Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketika kita tidak mengindahkan anak kecil, berarti kita tidak mengindahkan Tuhan Yesus. Ketika kita tidak suka sama anak kecil, berarti kita tidak suka sama Tuhan Yesus. Ketika tidak memperhatikan anak kecil, berarti kita sedang tidak memperhatikan Tuhan Yesus. Karena menyambut anak kecil identik dengan menyambut Tuhan Yesus. Makanya saya heran kadang-kadang ada orang yang benci gak suka sama anak kecil. Seharusnya kalau dia sadar bahwa dia mengasihi Tuhan, dia berarti punya kasih juga kepada anak kecil. Dia sabar. Kalau anak kecil berteriak-teriak, menangis-nangis dan sebagainya, kita bisa coba kendalikan emosi. Nah, menyambut anak kecil itu ada dua arti. Yang pertama, mengasihi si anak. Untuk mengasihi anak ada caranya mudah dan sederhana, itu dengan melakukan 5 bahasa kasih. Yang pertama daripada bahasa kasih yaitu kata-kata pujian. Kata-kata pujian bisa membuat orang yang nanti jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Karena kata-kata pujian bisa bikin orang semangat berprestasi di dalam bidangnya. Seperti Tuhan Yesus sebelum memulai karirnya, sebelum memulai pelayanannya, dia dipuji oleh Bapa di surga ketika keluar dari sungai Yordan. Ketika habis dibaptis keluar dari sungai Yordan, maka ada suara yang berkata dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Yesus mendengarkan kata-kata pujian, perkenanan Bapa, maka dalam waktu 3,5 tahun dia melayani dengan sangat produktif, efektif, dan maksimal. Tentu 3,5 tahun bukan waktu yang cukup lama untuk membawa suatu perubahan. Waktu yang sangat singkat, karena bagi kepala daerah butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan. Bagi kepala negara butuh waktu 5 tahun untuk membawa transformasi. Sedangkan Yesus cuma punya waktu 3,5 tahun, dia membawa perubahan. Kenapa? Karena Bapaknya memberikan pujian. Bahkan kata-kata pujian bisa membuat orang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Yang kedua, bahasa kasih yang kita bisa berikan pada anak kecil yaitu giving, memberi hadiah, memberikan sebuah gift, sehingga membuat anak tersebut merasa bahwa dia diperhatikan, dia dicintai. Yang ketiga yaitu physical touch, sentuhan. Dengan kita memeluk anak, dengan kita mencium anak, dengan kita merangkul anak, kita sedang mengasihi. Makanya orang tua yang dingin dan kaku, yang tidak mengasihi anak, pasti dia gak akan bisa memeluk anaknya. Coba kalau hubungan sedang dalam keadaan retak, di mana menyimpan pahit, dengki, dan kebencian, pasti akan sulit untuk kita bisa memeluk, akan sulit untuk kita bisa merangkul. Tapi kalau kita punya kasih, tentu kita akan mengampuni, tentu kita akan menerima, dan kita juga bisa memeluknya dan merangkul kembali. Yang keempat, ya, mengasihi dalam bahasa kasihnya yaitu juga quality time, waktu yang berkualitas. Bukan cuma kita sibuk melayani, bukan cuma sibuk bekerja, bukan sibuk dalam aktivitas dengan teman-teman, tapi kita juga harus punya sibuk waktu dengan anak-anak. Di tengah-tengah kesibukan, ketika anak butuh perhatian, kita bisa memberikan waktu yang spesial, perhatian spesial, mata kita, telinga kita, hati kita. Sebab sama seperti Yesus mengasihi kita, dia pasti memberikan waktunya untuk kita. Sebab mari datang kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Berarti membuktikan bahwa Yesus selalu memberikan waktu 24 jam 7 hari untuk kita, siap untuk membantu kita. Gak mungkin si anak itu datang sama kita kalau dia gak butuh kita. Berarti kalau kita dibutuhkan harus bersyukur. Kalau dia datang sama kita daripada dia datang sama orang yang tidak bisa bertanggung jawab, bisa membahayakan anak kita.
Yang berikutnya, salah satu daripada bahasa kasih itu act of service, melayani mereka. Dengan melayani mereka, dengan ketika kita berkorban untuk mereka, membuktikan bahwa kita mengasihi anak kita sendiri ataupun anak kecil itu. Yang kedua, menyambut anak kecil berarti mengajar atau menuntun si anak kepada kebenaran. Anak merupakan misi pertama dari orang tua. Berarti anak berhasil karena orang tua berhasil mendidiknya. Anak gagal karena orang tua gagal mendidiknya. Anak baik karena orang tua baik mendidiknya. Anak liar karena orang tua liar mendidiknya. Kita perlu menyampaikan ajaran yang jelas. Sebab tanpa ajaran, anak akan tumbuh atau terbiasa hidup liar. Hidup semau-maunya sendiri. Tidak mau diatur, akan menjadi troublemaker dan mempermalukan orang tua. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bikinlah aturan, bikinlah ajaran kepada anak kita. Karena isi utama dari ajaran atau aturan yang disampaikan adalah konsep firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa untuk mendidik dan menuntun orang kepada kebenaran. Rata-rata dalam keluarga orang Yahudi pasti ada satu anak at least yang lulusan S3. Rata-rata memang semuanya. Jadi kalau orang tua Yahudi punya 3 anak, pasti ketiga-tiganya lulusan S3. Kenapa? Kok bisa rata-rata mereka berhasil dalam studi mereka berhasil dalam pekerjaan mereka? Ternyata tugas orang tua ada 3. Tugas orang tua Yahudi yang pertama sebagai provider, penyedia. Yang kedua sebagai pengasuh. Yang ketiga sebagai pendidik. Wow, orang tua memberikan waktunya untuk bukan cuma memberikan penyedia, memberikan apa yang dibutuhkan pada si anak, tapi juga mengasuhnya. Dan yang ketiga mendidiknya. Nah, kalau di Indonesia dipecah 3. Mengasuhnya suruh suster atau mbak, pembantu. Pendidik suruh guru les, guru sekolah. Baru penyedianya kita sebagai orang tua. Nggak heran kalau anak-anak kita nggak seperti anak Yahudi yang lulusan S3. Kalau kita pengen lihat anak kita betul-betul berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan masa depan mereka, dalam karakter dan nilai-nilai dan cara lain, tugas orang tua jangan cuma menjadi penyedia, tapi menjadi pengasuh dan juga pendidik. Di dalam didikan atau ajaran juga ada kedisiplinan. Sebab tanpa kedisiplinan, maka keadaan anak akan jadi chaos atau kacau. Tidak ada hukuman, maka anak akan jadi melanggar. Hukuman atau pendisiplinan adalah bagian dari didikan atau pendidikan. Hukuman atau pendisiplinan adalah salah satu bentuk daripada kasih dan perhatian. Fungsi hukuman adalah untuk menegaskan peraturan, untuk menyatakan kesalahan, untuk menyadarkan seseorang berada di jalan yang salah dan meninggalkan jalan tersebut. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Istri saya family oriented sekali, tapi saking family oriented dia spoil dalam hal mendidik anak. Artinya dia mengasihi anak, dia mencinta anak, tapi kurang tegas. Kalau anak bikin kesalahan, dia cuma menyimpan di dalam hati, gak berani untuk tegas. Memang memberitahu, tapi tidak ada pendisiplinan. Nah, satu kali anak saya yang nomor 3, yang laki-laki, dia waktunya makan diberitahu sama istri saya tidak mau makan. Udah sampai pagi, siang, malam tidak makan. Kemudian pas mamanya masuk ke kamar diomel-omelin dan kemudian dikunci pintu. Istri saya sakit hati sekali. Kemudian langsung ketika doa malam, pas kita mesbah keluarga, saya sampaikan dulu firman Tuhan. Dan kemudian saya langsung menegur anak saya dengan keras. Kenapa kamu tidak hormat sama orang tua? Kenapa kamu tidak dengarkan orang tua? Kenapa kamu tidak makan siang? Kenapa kamu tidak makan malam? Kenapa kamu kunci pintu? Kenapa kamu marah-marah sama mamamu?
Dan kemudian ketika saya mulai tegas dan ada nada sedikit marah, anak saya berkata, "Sorry mama, I was wrong, saya salah." Dan kemudian anak saya memeluk mamanya memeluk kembali dalam keadaan baik. Dan saya juga beritahu bahwa papa menegur ini dengan maksud baik, karena papa ngasih kamu supaya kamu jangan jadi orang yang rebellion, jangan jadi anak yang suka memberontak. Nah, ini sebuah hal yang baik. Jika kadar disiplin tinggi, tapi kadar kasih sayang rendah, akibatnya anak-anak memiliki jiwa pemberontak. Betul dong. Didisiplin terus tapi gak pernah dikasih, ya berontaklah mereka. Yang kedua, jika kadar disiplin rendah dan kadar kasih sayang tinggi, akibatnya anak-anak menjadi manja atau besar kepala. Jelaslah, gak pernah disiplin tapi dikasih terus, lama-lama spol, besar kepala. Yang ketiga, jika kadar disiplin rendah dan kadar kasih sayang juga rendah, akibatnya anak-anak merasa tertolak. Bayangan gak dikasihi, gak pada disiplin, ya tertolaklah si anak. Tapi yang luar biasa, jika kadar disiplin tinggi dan kadar kasih sayang tinggi, akibatnya anak-anak memiliki karakter ilahi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Yesus mengasihi murid-murid, mengasihi anak-anaknya? Dia menggunakan 2 tangan, 2K. Yang pertama kasih, dan yang kedua ketegasan. Yang pertama kasih, dan yang kedua kedisiplinan. Begitu dikasihi, ternyata mulai melawan, mulai tidak mau berubah. Yesus lakukan kedisiplinan, tegur, rebuke, tegas. Maka Yesus bukan berarti tidak bisa marah. Yesus juga bisa marah. Makanya dia membersihkan para pedagang, merpati, dan penukar uang, karena mereka mengambil keuntungan dan memeras orang-orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan di rumahnya. Sebabnya dia marah, dia tegas. Tapi setelah itu dia rangkul. Tapi kalau dirangkul nggak bisa, didisiplin juga. Didisiplin nggak bisa, dikasihi. Dikasih nggak bisa, didisiplin. Tapi tahukah jurus terakhir Tuhan Yesus ketika udah dikasih nggak berubah, didisiplin nggak berubah, dikasih nggak berubah, ketegasan nggak berubah, yang Yesus lakukan jurus terakhir, yaitu kasih. Dia mati di atas kayu salib. Inilah yang membuat murid-murid bertobat dan menjadi murid-murid yang loyal, setia, dan radikal. Maka ketika kita menyambut mereka dengan kasih dan kedisiplinan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan semakin nampak dalam kehidupan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.